Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Lobiana dengan NIM 86040325 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tutorial pertama mata kuliah Filsafat Ilmu. Adapun topik yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga aspek ini merupakan landasan penting dalam memahami hakikat ilmu, mulai dari apa yang dikaji dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, hingga untuk apa ilmu tersebut digunakan. Melalui presentasi saya hari ini, saya akan menjelaskan secara ringkas dan analitis keterkaitan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membangun kerangka berpikir ilmiah. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, apa yang dikaji, dan hakikat realitasnya. Ontologi ilmu merupakan studi filsafat tentang sifat yang dikatakan ada menjadi ada, keberadaan sesuatu atau kenyataan. Ontologi adalah bagian dari ilmu filsafat yang dikenal sebagai metafisika dan beberapa mengatakan sebagai keturunan dari metafisika. Studi tentang inti atau dasar dari sesuatu atau studi tentang sesuatu di balik objek. Ontologi berurusan dengan pertanyaan tentang hal-hal apa saja yang ada atau dapat dikatakan ada, mungkin ada dan bagaimana wujudnya, dapat dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaannya atau karakteristiknya. Dikatakan ontologi ilmu berarti kita akan mempelajari apakah ilmu itu dan bagaimana bentuknya. Bagaimana ilmu itu menjadi ilmu, dan apakah keberadaan ilmu itu benar-benar nyata. Pertanyaan kedua, epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Epistemologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang pengetahuan dan ilmu itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan metodenya, validitasnya atau kesahihan, dan ruang lingkupnya. Di sini mencakup apa yang kita percayai sebagai sebuah kebenaran, bagaimana kita meyakininya, dan pembenarannya. Epistemologi adalah penyelidikan tentang apa yang membedakan antara suatu keyakinan yang dibenarkan dan suatu pendapat yang dibenarkan. Ilmiah berarti berdasarkan metode, langkah-langkah, prosedur, tahapan, dan prinsip keilmuan yang berlaku umum dan bersifat universal, mandiri atau otonom, memiliki dasar pembenaran sistematis atau sesuai metodologi. Oleh karena itu, dalam memperoleh kebenaran ilmu, maka kita harus maksimal mungkin untuk menjatuhkannya dari unsur subjektivitas, suatu kebenaran diri atau nilai-nilai atau hal-hal lain dari diri kita yang tidak masuk dalam apa yang kita cermati atau kita teliti. Unsur subjektivitas hanya kita gunakan untuk menyusun kerangka konseptual, interpretasi terhadap kajian literatur, dan desain penelitian. Inilah prinsip yang dapat membedakan antara mana kebenaran ilmiah dan mana kebenaran pendapat atau opini. Pertanyaan ketiga, aksiologi menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Aksiologi juga mengacu pada bidang filsafat yang sangat bergantung pada gagasan nilai, teori nilai, etika, dan estetika. Etika mengacu pada prinsip-prinsip moral yang sangat mengatur perilaku seseorang, benar dengan salah,
baik dengan buruk, sedangkan estetika mengacu pada rasa keindahan yang juga bisa dikaitkan dengan seni. Namun demikian, para ahli aksiologi lebih mencermati sebuah nilai secara umum ketimbang nilai-nilai moral. Pertanyaan keempat, keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama dalam filsafat ilmu adalah peran filsafat ilmu dalam memberikan kita gambaran yang utuh tentang perkembangan sejarah ilmu pengetahuan, mulai dari unsur-unsur metafisika atau ontologi, dan bagaimana kebenaran suatu ilmu dikatakan benar atau ilmiah, epistemologi, dan bagaimana kebenaran itu jika dikaitkan dengan suatu nilai etika dan estetika dalam kehidupan bermasyarakat atau aksiologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.